Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Berbagai bentuk penentangan terhadap dakwah bagian kedua. Menjelek-jelekan ajaran beliau, menyulut keraguan dan kebimbangan atas diri Rasul dan dakwah yang dibawanya. Mereka tidak berhenti sehingga orang-orang tidak punya kesempatan untuk menelaah ajaran Rasulullah. Tentang Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu adalah dongeng dan kebohongan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Quran Surat Al-Furqan ayat 4-5. Terkadang mereka mengatakan bahwa beliau adalah orang yang didatangi setan atau jin, sebagaimana halnya para dukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal hal ini dengan firman-Nya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak dosa. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 221-222. Kadang-kadang mereka berkata tentang Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah orang gila. Orang gila yang berhayal, kemudian mengungkapkan hayalannya dengan syair. Dia adalah penyair dan ucapan beliau dianggap syair. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal hal ini dengan firman-Nya. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224-226. Ayat ini menjelaskan 3 sifat yang dimiliki oleh para penyair, tetapi tidak ada satupun dari sifat tersebut yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kebimbangan terbesar yang mereka perbuat adalah berkisar seputar tauhid, risalah Nabi Muhammad SAW, kebangkitan, dan hari kiamat. Al-Quran membabat habis dengan sanggahan yang tepat, ditambah dengan penjelasan dari setiap aspek. Adapun kekaburan yang diperbuat mereka terhadap risalah Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengatakan bahwa nubuwah dan risalah itu hal yang besar dan agung, maka manusia tidak layak untuk memikulnya. Maka Rasul itu bukanlah manusia seperti beliau. Ini menurut mereka. Padahal mereka pun mengakui kejujuran Rasulullah, amanahnya, kesalehan, dan ketakwaannya dalam setiap perbuatan. Maka ketika Rasulullah menyeru mereka untuk beriman, mereka berkata seraya menghina. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Mereka mengatakan bahwa Muhammad hanya seorang manusia biasa, dan mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.
Quran Surat Al-An'am ayat 91. Kemudian Allah menyangkal tuduhan mereka ini dengan firman-Nya, "Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia?" Quran Surat Al-An'am ayat 91. Sesungguhnya mereka juga mengetahui bahwa Musa juga adalah manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal mereka dengan mengatakan bahwa setiap kaum selalu menolak dan ingkar dengan mengatakan, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga." Quran Surat Ibrahim ayat 10. Allah berfirman, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya." Quran Surat Ibrahim ayat 11. Seluruh nabi dan rasul adalah manusia biasa, dan tidak ada kontradiksi antara kemanusiaan dengan risalah yang diembannya. Walaupun mereka mengetahui bahwa Ibrahim, Ismail, serta Musa adalah manusia yang diutus sebagai rasul, dan sebenarnya mereka tidak dapat berdalih atas hal itu, mereka masih tetap mengatakan, apakah Allah tidak punya pilihan lain sehingga memilih Rasul seperti dia, Nabi Muhammad SAW, yang yatim dan miskin? Atas dasar apa Allah mengabaikan para pemuka kota Mekah dan memilih orang miskin semacam dia? Seperti difirmankan Allah, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Dalam ayat selanjutnya Allah menyanggah ucapan mereka ini. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah wahyu serta risalahnya. Sedangkan Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Setelah itu, mereka berdalih dengan dalih yang lain. Mereka mengatakan bahwa para rasul itu adalah raja di dunia. Mereka semua berjalan disertai iringan-iringan pelayanan. Mereka menikmati kesenangan, kehormatan, dan keagungan. Mereka mendapatkan segala hal yang dibutuhkan dalam hidup. Lihatlah Muhammad yang berjalan di pasar-pasar untuk mencari kehidupan. Bagaimana bisa dia mengaku seorang rasul? Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang pria yang kena sihir. Quran Surat Al-Furqan ayat 7-8. Hal ini disanggah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang kepentingannya adalah untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia, baik rakyat maupun pejabat, yang kuat maupun yang lemah, yang punya kedudukan ataupun orang biasa, dan yang merdeka ataupun hamba sahaya. Apabila seorang rasul dikelilingi oleh kesenangan, kemuliaan, pelayanan, serta iring-iringan pembantu seperti seorang raja, maka dia tidak akan dapat mencapai kelompok yang lemah, rakyat kecil, sehingga mereka tidak memperolehnya, sedangkan mereka adalah manusia yang berhak mendapatkan risalah itu. Dengan begitu, fungsi risalah akan terabaikan, sedangkan pengingkaran mereka terhadap kebangkitan setelah mati hanyalah keheranan dan keanehan yang berdasarkan pada nalar logika saja. Mereka mengatakan, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali?
Dan apakah bapak-bapak kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Quran Surat As-Saffat ayat 16-17. Mereka juga mengatakan, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Quran Surat Qaf ayat 3. Kemudian mereka menganggap aneh hal itu dengan mengatakan, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru? Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ataukah ada padanya penyakit gila? Quran Surat Saba ayat 7-8. Di antara mereka ada yang mengungkapkan sebuah syair. Ada kebangkitan setelah kematian, kemudian itu kita akan dikumpulkan. Apakah ini khurafat, wahai Ummu Umar? Sebenarnya mereka telah menemukan sanggahan yang dapat mereka saksikan sendiri di dunia ini. Lihatlah, orang yang berbuat zalim, dia mati padahal belum menemui balasan atas kezalimannya. Atau orang yang dianiaya, dia mati padahal belum mendapatkan haknya. Orang yang baik meninggal dunia sebelum mendapatkan balasan atas kebaikannya. Atau orang yang durhaka mati sebelum mendapat balasan atas kedurhakaannya yang diperbuatnya. Jika tidak ada kebangkitan dan kehidupan setelah kematian, apakah ada keadilan bagi keduanya? Niscaya orang yang zalim itu akan merasa bahagia daripada orang yang dianiaya dan baik. Secara mutlak, ini tidak bisa diterima. Allah tidak membuat sistem kehidupan yang merusak seperti itu. Maka Allah berfirman, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Quran Surat Al-Qalam ayat 35-36. Dan Allah berfirman, patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surat Shad ayat 28. Dan Allah berfirman, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 21. Untuk menyangkal penalaran akal yang mereka lakukan, Allah menyangkal dengan beberapa ayat dalam firman-Nya. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Quran Surat An-Naziyat ayat 27. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 33. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 62. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Quran Surat Al-Anbiya 104. Dan Allah berfirman, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Quran Surat Qaf ayat 15. Demikianlah
berbagai keraguan dan pengkaburan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Semuanya disanggah dengan hujah yang masuk akal, tetapi hati mereka telah keras. Mereka sombong dan menginginkan kedudukan yang lebih tinggi di dunia, sehingga mereka membiarkan diri mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka sendiri. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.